Bapak Ibu, saudara-saudara jemaat kekasih, selamat pagi dan shalom. Kita patut bersyukur kepada Tuhan Allah di dalam Yesus, yang karena oleh kasih dan perkenanannya hari ini kita boleh merayakan hari Pentakosta atau keturunan Roh Kudus. Dan di hari Pentakosta atau keturunan Roh Kudus ini, Lembaga Pembinaan Jemaat Gereja Protestan Maluku menetapkan dua perikop bacaan, yakni Kejadian 11 ayat 1 sampai 9 dan Kisah Para Rasul 2 ayat 1 sampai 13 sebagai sumber firman Tuhan. Tema pemberitaan saat ini adalah Roh Kudus menggerakkan manusia merawat relasi kehidupan. Bicara soal merawat relasi kehidupan, ini merupakan perintah Allah kepada manusia sejak penciptaan. Relasi dengan Allah, relasi dengan sesama, dan dengan ciptaan lain. Perintah itu dimaksudkan agar manusia tetap terus melangsungkan kehidupannya, begitu pula dengan makhluk-makhluk yang lain. Bapak Ibu, saudara-saudara yang kekasih, Kejadian 11 ayat 1 sampai 9 berbicara tentang Menara Babel. Dan di bagian Alkitab ini menggambarkan tentang bukti dari kesombongan manusia, dan buah dari kesombongan manusia itu lalu dihancurkan oleh Allah karena Allah tidak mengendaki kesombongan. Sedangkan bagian yang kedua, Kisah Para Rasul 2 ayat 1 sampai 13 berbicara tentang peristiwa keturunan Roh Kudus. Dua bagian Alkitab ini lalu kemudian dikhotbahkan di perayaan Pentakosta di tengah ancaman pandemi virus corona yang mengancam hidup manusia. Karena itu, saudara-saudara yang kekasih, ada beberapa pikiran pokok yang hendak saya sampaikan di khotbah Pentakosta di pagi hari ini. Yang pertama, saudara-saudara, egoisme atau kesombongan manusia yang ingin menguasai ciptaan lain, bahkan ingin melampaui Allah sekalipun sebagai pencipta. Dan akibat daripada egoisme atau kesombongan manusia itu, Allah lalu menghancurkannya. Kisah tentang Menara Babel pasal 11 Kejadian membuktikan bahwa Allah tidak mengendaki kesombongan, dan buah daripada kesombongan itu adalah kehancuran. Yang kedua, saudara-saudara kekasih, yang namanya makhluk hendaklah menyadari kemaklukannya. Allah tetap Allah dan manusia tetap manusia. Karena itu yang diperlukan oleh manusia adalah menjaga keharmonisan hubungan dan merawat relasi kehidupan, baik itu dengan Allah sebagai pencipta, dengan sesama dan lingkungan di sekitar kita. Yang ketiga, saudara-saudara yang kekasih, agar manusia dapat merawat relasi kehidupan diperlukan Roh Kudus sebagai penggerak. Kisah Para Rasul 2 ayat 1 sampai 13 menjelaskannya. Roh Kudus adalah nama untuk Allah yang bertindak dengan penuh kuasa di dalam dunia. Kuasa itu tampak dalam menampakkan dan memampukan para murid berbicara dalam berbagai bahasa. Dan yang keempat, saudara-saudara kekasih, kalau kita mau memberitakan perbuatan-perbuatan Allah yang besar yang dilakukan oleh Allah, maka kita sangat membutuhkan Roh Kudus sebagai penggerak dan pengendali. Kenapa demikian? Sebab dengan peranan kuasa Roh Kudus kita akan memberitakan kekuasaan Allah, kemahakuasaan Allah dan keperkasaan. Tetapi kalau tanpa Roh Kudus, kita akan jatuh pada memberitakan kemampuan dan kesombongan kita sebagai manusia. Nah, saudara-saudara yang kekasih, dari empat pikiran pokok tadi ada pesan firman Tuhan yang hendak disampaikan bagi kita di perayaan Pentakosta di hari ini, yakni yang pertama, buanglah kesombongan kita untuk menguasai yang lain dengan kekuatan dan kemampuan yang kita miliki. Tapi hendaklah kita saling mengasihi, saling menyayangi, saling menghidupkan, saling melayani satu dengan yang lain. Sebab kesombongan itu, saudara-saudara kekasih, berakibatkan kehancuran. Dan Allah benci terhadap kesombongan. Yang kedua, saudara-saudara, Allah tetap Allah dan kita manusia tetap manusia. Karena itu kita harus menjaga relasi dengan Allah sebagai pencipta, supaya Allah memelihara hidup kita dari ancaman apapun, termasuk ancaman COVID-19.
Dengan membangun relasi dengan Allah, kita akan mentaati apa yang Allah perintahkan. Dan kalau kita memaknai betul bahwa pemerintah adalah wakil Allah di dunia ini, maka apa yang dianjurkan oleh pemerintah, kita akan mengikutinya demi hidup dan kehidupan ke depan. Yang ketiga, saudara-saudara, mintalah kuasa Roh Kudus agar supaya Roh itu menuntun kita untuk berpikir dan bertindak sesuai dengan kehendak Allah yang memberi hidup bagi dunia ini. Karena Roh Kudus itu menghidupkan, Roh Kudus itu mempersatukan, Roh Kudus itu mendamaikan, bahkan Roh Kudus itu membuat sesuatu yang tidak dipahami menjadi paham, dan membuat hidup kita semakin harmonis satu dengan yang lain. Dengan kuasa Roh Kudus, kiranya kita dimampukan untuk terus bertumbuh, untuk terus bertahan di dalam pengharapan dan keselamatan kita kepada Allah dalam Yesus Kristus. Karena hanya dengan begitu kita akan mampu melewati hari-hari hidup yang sulit ini, dan kita akan keluar sebagai pemenang. Selamat merayakan Pentakosta. Tuhan Yesus memberkati kita. Amin.